Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah menebus hidup kami dan kami sudah menjadi milik Tuhan seutuhnya. Biarlah perkataan, pikiran, hati, perbuatan kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan bagian ini melalui pujian. Dan sebentar lagi kami semua akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, mempersiapkan diri kami untuk kebenaran firman-Mu. Supaya kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi bagian yang indah dalam hidup kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Biarlah urapan dan kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Seberapa kita yang hadir, kita boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-21, ayat 1-4, ada di dalam ayat lain, Markus 12, ayat 41 sampai dengan ayat 43. Nah, kisah yang sama membicarakan tentang persembahan dari ibu janda miskin. Nah, kita merenungkan dengan judul persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apakah ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan, yang tidak berkenan di hadapannya? Ada. Kita ingat persembahan Kain di kitab Kejadian pasal yang keempat, saudara, ditolak. Sedangkan persembahan Habil diterima. Kenapa persembahan Kain ditolak? Karena Kain hanya mempersembahkan persembahannya, tapi dirinya tidak dipersembahkan, saudara. Lalu kita melihat Saul di dalam kitab Samuel ya. Saul mempersembahkan korban, bahkan yang terbaik kata Alkitab. Tapi korban yang dipersembahkan itu tidak berkenan karena itu korban hasil dari rampasan yang harusnya dibinasakan, tapi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Nabi Samuel menegur Saul dan berkata, ketaatan itu lebih penting daripada korban persembahan. Mendengarkan lebih penting daripada engkau memberikan persembahan. Lalu Daud, saudara, di dalam Mazmur 51, ya, persembahannya juga ditolak oleh Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Sekiranya korban, persembahan, sembelian ini ku persembahkan, engkau tidak mau menerimanya. Kenapa, saudara? Karena waktu itu Daud berdosa dengan berzina dengan Batseba, belum diakui dosanya, saudara. Makanya dia ketika mempersembahkan, Tuhan menolaknya. Kemudian dia berkata, yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang hancur, jiwa yang remuk, hati yang taat, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu para imam di dalam kitab Maleakhi, kalau Bapak Ibu melihat di situ ya, persembahan mereka juga ditolak. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan binatang yang cacat, saudara ya, yang tidak memenuhi syarat menurut hukum Taurat, dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Kepada manusia saja engkau memberi yang baik, apalagi kepada Tuhan. Kemudian Yudas Iskariot di dalam Matius 27, di situ juga dikisahkan dia mempersembahkan uang 30 perak, saudara. Tapi para imam di bait Allah waktu itu menolak, bahkan melemparkan uang itu. Kenapa, saudara? Karena uang yang didapat dari Yudas hasil dari penjualan Tuhan Yesus. Dan para imam berkata, ini uang darah, tidak boleh masuk ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu, ada dua hal. Persembahan yang diterima dan persembahan yang ditolak. Mari kita lihat bagian ini. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu,
ketika kita merenungkan bagian ini, coba ayat yang ketiga ya. Tuhan memuji tidak di hadapan ibu janda, tidak juga di hadapan banyak orang kaya yang memberi. Nanti saudara baca Markus ayat paralelnya, Tuhan berkata ini kepada para muridnya, saudara. Kalau seandainya Yesus memuji di hadapan ibu janda ini akan berkata, aku memberi bagian uang yang paling kecil. 2 peser 1 duit itu mata uang yang paling kecil nilainya, saudara. Kalau rupiah yang paling kecil berapa, saudara? 100 perak, 200 perak ya. Saudara, kita berikan kepada pengemis saja, dia nggak mau. Alasannya beli kerupuk aja nggak bisa. Mungkin begitu, saudara. Kalau seandainya Yesus memujinya di hadapan ibu janda ini akan berkata, wah, aku memberi kecil saja dipuji besar, saudara. Atau sebaliknya, kalau memuji ibu perkataan ini, saudara, disampaikan pada orang kaya akan tersinggung ya. Loh, aku memberi banyak kok. Kenapa disebut ibu itu yang memberi sedikit lebih banyak, saudara? Ternyata kita melihat Yesus tidak mengatakan ini memuji ini di hadapan ibu janda dan juga tidak mengatakan ini kepada orang-orang kaya, saudara. Mari kita lihat konteksnya. Dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu, saudara, kisah sebelumnya kalau saudara lihat itu di Lukas 20 ayat 46 sampai 47. Nah, itu secara konteks dekatnya ya. Yesus memperingatkan seperti ini. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk-duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. 47, perhatikan. Yang menelan rumah janda-janda dan yang melabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, saudara. Yesus ketika melihat ibu janda memberi persembahan, saudara, karena sebelumnya itu, saudara, Yesus sedang menegur dengan keras kepada ahli Taurat yang dikatakan apa? 47. Yang menelan rumah janda-janda. Artinya apa, saudara? Coba kita lihat. Karena di dalam rumah ibadat ternyata para rohaniwan, dalam hal ini adalah ahli Taurat, itu korupsi. Makanya digambarkan tadi menelan rumah janda-janda. Nah, Bapak Ibu, kita juga lihat Ulangan 26 mengatakan, saudara, ayat 12 ya kalau Bapak Ibu baca. Seharusnya ibu janda yang disebut miskin ini mendapat bagian persembahan dari bait suci. Ya, sekali lagi. Jadi ibu janda ini yang sangat miskin kata Alkitab, seharusnya mendapat bagian dari persembahan, saudara, yang dimasukkan oleh umat Tuhan di dalam peti persembahan yang dikelola oleh para rohaniwan di bait Allah, dan itu dibagikan kepada mereka yang miskin. Nah, coba lihat, saudara, persembahannya itu dibagi, ya, di dalam rumah Tuhan. Persembahannya itu dibagi untuk orang Lewi, ini untuk hamba-hamba Tuhan. Oke, yang kedua untuk orang asing. Artinya di sini di luar Israel. Saudara, orang di luar Israel itu pun juga diberi persembahan. Lalu kepada anak yatim juga mendapat bagian, saudara. Dan yang terakhir kepada para janda. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapat makanan dan kenyang. Jadi kalau saudara lihat, Yesus itu mau menampar ya seolah-olah ahli Taurat atau para rohaniwan yang korup pada masa itu. Lihatlah ibu janda yang seharusnya engkau beri persembahan, engkau beri makan, tetapi engkau tidak beri makan, dan akhirnya ibu ini memberi persembahan untuk engkau. Nah, artinya seperti itu ya, saudara. Lalu konteks yang kedua, saudara, itu ayat sebelum sesudahnya, yaitu pasal 21 ayat 5 dan 6. Nah, di situ dikatakan apa, saudara? Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu, bagian yang kedua, bait suci, bangunan fisik, saudara, diutamakan, tetapi mengabaikan yang lain. Mungkin kita bertanya, apa tidak boleh Pak membangun bait suci yang bagus, yang indah, dengan bahan-bahan material yang sangat mahal? Apakah tidak boleh Pak? Ya, tentu jawabannya boleh, saudara. Tergantung kondisi keuangan ya yang bersangkutan. Tapi masalahnya adalah ketika bangunan fisik diutamakan dengan bangunan yang megah,
saudara. Orang datang, masuk, lalu berkata, wow, ini bangunan yang sangat indah, ditambah lampu, shoot ya, saudara-saudara ya, sorot sana, sini, dan lain sebagainya. Orang tuh kagum bangunannya. Indah melihat ini habis berapa untuk semuanya ini, saudara. Nah, apalagi masa pandemi, masuk YouTube online, Bapak Ibu lihat semua berlomba-lomba menyediakan panggung ya, saudara, lampu ya, dan lain sebagainya, audio ya, mixer yang sangat bagus, yang sangat mahal, Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Supaya bagus, supaya enak didengar, supaya indah dilihat, dan lain sebagainya. Silahkan saja. Tapi konteks saat itu, saudara, ketika bangunan fisik diutamakan, yang terjadi, saudara, mereka mengabaikan yang lain. Makanya kisah Lukas 21 ayat 1-4 itu muncul untuk menampar para rohaniwan pada saat itu dan juga mengajarkan pesan penting kepada para muridnya. Saudara, gereja kita, GBI Graha Family, itu ada hamba Tuhan yang berkata, gerejamu itu sederhana, saudara. Puji Tuhan. Mereka tidak berkata, wow, indah sekali, berlebihan. Enggak. Dia berkata, panggungmu sederhana. Lampunya juga enggak ada lampu yang sujud itu ya, saudara ya. Jadi inilah gereja, saudara. Ada yang memuji begitu. Kesannya apa? Ketika masuk langsung mimbar, saudara, sederhana. Bahkan mimbarnya pun sederhana ya, saudara ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita merenungkan bagian ini. Satu sisi para rohaniwan yang korup, sisi yang lain bangunan fisik yang lebih diutamakan, tetapi mengabaikan para janda, orang miskin, dan lain sebagainya. Makanya ayat itu muncul dan kita mempelajari beberapa hal. Tadi firman Tuhan mengatakan, lihatlah ibu janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang memberi persembahan. Saudara, aneh ya kalau kita bisa melihat bagian ini. Memberi bagian yang sangat kecil, saudara, tapi dinilai oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan, memberinya sangat banyak. Lalu disebut, saudara, alasannya apa? Yesus mengatakan, ibu ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya. Mari kita merenungkan yang pertama, saudara. Ternyata yang pertama, ibu ini menyadari bahwa memberi itu bagian dari ibadah. Memberi itu bagian dari ibadah. Kita diingatkan dalam perjanjian lama, saudara, mezbah beserta korban persembahan yang ada di atasnya. Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Walaupun mezbahnya bagus, saudara, tapi kalau tidak ada persembahan yang dibakar di atasnya, Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan tidak suka, saudara, dengan mezbah yang kosong. Makanya kita bisa melihat dalam konteks perjanjian lama, mezbah selalu ada isinya korban persembahan yang dipersembahkan. Kenapa, saudara? Ketika umat Tuhan mempersembahkan binatang untuk dipersembahkan, itu merupakan ibadah mereka. Coba, saudara, dimulai dari Allah ya. Kejadian 3:21, ketika memberi pakaian kepada manusia dengan kulit binatang, yang tadinya manusia itu ketika berdosa dengan daun ara, saudara, kita bisa melihat. Nah, ketika Tuhan memberi pakaian kepada manusia pertama dengan kulit binatang, artinya apa? Tuhan mempersembahkan korban di situ, saudara. Sehingga binatangnya, kulitnya dipakai dan dipersembahkan diberikan kepada Adam dan Hawa. Habel juga, Nuh juga mempersembahkan persembahan. Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa membangun mezbah, memberi persembahan di atasnya, dan itu merupakan bagian dari ibadah. Bapak Ibu, kita bisa melihat itu jauh sebelum ada hukum Taurat. Allah sudah memerintahkan membangun mezbah, saudara, dan ada korban persembahan yang ada di atasnya. Pemberian yang merupakan bagian ibadah dari umat Tuhan. Saudara, kenapa harus memberi, kemudian membangun mezbah? Karena Keluaran 29 ayat 38-46 mengatakan bahwa mezbah korban bakaran itu merupakan simbol dari kehadiran Tuhan. Makanya sepanjang perjanjian lama kita belajar, saudara, umat Tuhan ya memberi persembahan di atas mezbah. Kita belajar para raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, saudara, membangun mezbah. Nah, celakanya satu mezbah untuk Tuhan, satu mezbah untuk berhala. Kenapa?
karena ini merupakan simbol dari kehadiran Allah, yang satu merupakan simbol dari kehadiran dewa-dewa berhala mereka. Saudara, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan bertemu dan berfirman kepada umatnya. Ketika Tuhan hadir, itu merupakan tempat, menjadi tempat yang kudus, karena ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, ketika Musa mendekati semak yang menyala tapi tidak terbakar, di kitab Keluaran pasal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Musa, jangan engkau mendekat, karena tanah di tempat engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Jadi saudara, bagi Tuhan tempat nggak terlalu masalah. Kalau ada hadirat Tuhan di situ, maka tempat itu menjadi tempat yang kudus, karena ada hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita berharap ibadah doa malam kita secara online, Tuhan juga hadir di sana. Makanya kita jadi kagum, kita jadi takjub. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan, firman Tuhan dinyatakan, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Lalu hamba-hamba Tuhan, imam-imam dikuduskan oleh Tuhan. Lalu Allah diam di antara umatnya. Dan akhirnya Tuhan menjadi Allah umatnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan tadi berkata, ibu ini memberi lebih banyak daripada semua orang? Karena memberi bagian dari ibadah. Nah, biarlah ketika saya dan saudara memberi, itu pun juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita memberi waktu kita, ya, pikiran kita, konsentrasi kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bahkan ada yang izin ke saya, maaf terlambat karena masih di jalan dan lain sebagainya. Mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin capek, lelah sepanjang hari bekerja, tapi masih mau hadir. Kenapa? Memberikan waktunya, memberikan hidupnya, karena itu merupakan bagian dari ibadah. Dan akhirnya semakin hari ketika umat Tuhan beribadah, semakin hari umatnya mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kenapa ibu tadi disebut Tuhan? Ibu ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya. Karena uang dari ibu tadi yang 2 peser, yang ada 1 duit, itu uang yang sangat kecil nilainya, itu adalah miliknya yang terakhir, saudara. Kenapa, saudara? Coba kita lihat. Bisakah kalau secara sederhana di dompet kita tinggal 1 lembar, lalu persembahan dijalankan? Pertanyaannya, saudara, Bapak Ibu memberikan atau tidak? Atau yang kedua, disusuknya duluan, saudara, ya, supaya ada kembaliannya, lalu dipersembahkan. Nah, itu pergumulan, saudara, itu tantangan. Nah, saya mengalami ketika Yosef masih umur 6 bulan, saudara, ya, uang tinggal 1 lembar, persembahan dijalankan. Yang pertama saya tolak. Ternyata Bapak Gembala mengumumkan hari ini persembahan 2 kali. Yang kedua, silakan jemaat maju ke depan. Yang pertama diedarkan, saya tolak. Lalu yang kedua, maju ke depan, petinya diletakkan di depan, saudara. Kalau saudara jadi saya, diberikan atau tidak? Gitu ya. Semua sudah memberi, lalu saya terakhir. Kalau saya tidak memberi, selesai ibadah, Bapak Gembala saya pasti marah-marah. Kenapa kok kamu tidak memberi contoh kepada jemaat? Ya, padahal kondisi saya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya ketika berdoa di belakang, bergumul di belakang, diberi apa tidak? Diberikan apa tidak? Kalau diberikan, nanti habis untuk makan siang bagaimana? Karena satu malamnya saya sudah ngomong sama istri saya, uang kita tinggal 1 lembar ya, besok ke gereja. Nggak tahu ini ceritanya seperti apa. Nah, saudara, tapi puji Tuhan, suara iblis yang berkata susuk tadi saya abaikan, saudara. Ya, akhirnya saya maju dan saya berikan. Sudah, lega saya. Uang terakhir, saudara, milik terakhir dipersembahkan. Bisakah? Saat itu saya berikan, saudara. Ya, saat itu saya berikan. Nah, Bapak Ibu, kenapa disebut terakhir? Ada 2 kata, saudara, yang muncul ya, kata miskin. Ketika masih punya uang 2 peser, Yesus berkata, lihatlah ibu janda miskin ini yang memberi 2 peser 1 duit. Lalu ketika uangnya sudah dipersembahkan, Yesus berkata, ibu janda miskin ini memberi lebih banyak. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan miskin ya 2 kali. Tapi Bapak Ibu, bahasa Yunani-nya itu berbeda. Ya, di ayat 2 ketika masih punya duit 2 peser,
Yesus menyebut ibu janda miskin ini dengan kata Yunani penikran. Apa artinya, saudara? Miskin, tapi masih punya uang. Masih punya sedikit harta. Mungkin kita termasuk orang yang miskin. Buktinya apa, saudara? Tapi masih punya motor. Ya, masih punya rumah. Walaupun kos ataupun kontrak. Betul? Pengamen yang ada di perempatan itu, mungkin kita berkata miskin. Tapi dia punya sepeda motor, masih punya rumah, masih punya keluarga mungkin, saudara. Nah, jadi ini miskin, masih punya sedikit harta. Makanya ketika masih punya 2 duit tadi, disebut Yesus miskin, tapi masih punya duit. Ya, 2 peser. Ketika dipersembahkan, saudara, Yesus memuji dengan sebutan, lihatlah ibu janda petokos. Ibu janda miskin juga ini artinya. Tapi bedanya di mana? Petokos ini benar-benar miskin, saudara. Setelah diberikan, dia tidak tahu mau makan apa, saudara. Ya, kalau naik kendaraan nggak tahu ongkosnya dari mana, karena ini sudah diberikan. Nah, arti miskin di sini yang disebut tokos ketika uangnya sudah dipersembahkan, maka benar-benar miskin dan setelah itu berharap, saudara, mohon belas kasihan dari orang lain untuk memberinya. Kata ini juga dipakai oleh Yesus dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin rohani, saudara. Apa artinya? Kalau kita melihat tokos itu artinya orang berdosa. Ya, miskin rohani itu artinya orang berdosa. Kecuali hanya satu, berharap belas kasihan dari Allah, berharap dari anugerah Tuhan yang diberikan untuk dia bisa menikmati kehidupan berikutnya. Jadi saudara, yang kedua, Tuhan memuji. Ibu ini memberi lebih banyak karena yang dipersembahkan adalah uang atau miliknya yang terakhir. Saya dan saudara yang tadinya orang berdosa, miskin roh, miskin di hadapan Tuhan. Ketika kita mendapat harta, kasih karunia anugerah Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah, berbahagialah. Kita disebut oleh Tuhan miskin rohani, yang tadinya orang berdosa, lalu diampuni, dan akhirnya percaya kepada Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Lalu yang ketiga, kenapa Ibu tadi berkata, dia memberi lebih banyak daripada semua orang kaya. Saudara, kita melihat Ibu ini memberi dengan motivasi yang benar. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi motivasi memberi. Bukan berarti jumlah itu tidak penting ya, saudara. Ini tidak ngomongin jumlah. Tapi sebenarnya Tuhan di dalam kedalaman hati umatnya, dia ingin melihat motivasinya. Jemaat, saya dan saudara memberi itu apa? Contoh, yang tadi sudah saya sebut. Kain dan Habil memberikan persembahan. Ini beda motivasi, saudara. Ya, kalau Habil itu jelas Ibrani 11 ayat 4, saudara ya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 11 12 versus Matius 23 35 itu jelas. Karena memang Kain itu orang yang jahat, digambarkan seperti anak-anak iblis karena dia pembunuh pada mulanya. Nah, Habil ketika memberi persembahan, saudara, dia memberi berdasarkan iman. Ibrani 11 ya, karena iman maka Habil memberi persembahan. Dia memberi dihubungkan dengan korban Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, saudara, motivasi kita, motivasi umat Tuhan memberi itu apa? Bagaimana persembahan kita, pemberian kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara? Kalau motivasi memberinya apa, saudara? Karena atau supaya, ini penting ya. Seharusnya orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni dosanya, ketika memberi itu karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Makanya kita mengasihi. Makanya kita melayani. Makanya kita memberi. Tapi seringkali masih ada orang yang memberi, beribadah, melayani supaya. Saudara, perhatikan ya. Jadi kenapa engkau melayani Tuhan? Supaya Tuhan senang. Kenapa engkau memberi persembahan? Supaya Tuhan memberkati. Kenapa engkau beribadah hari Minggu? Supaya besok Senin sampai Sabtu pekerjaan dan tokoku ramai. Nah, Bapak Ibu, ini motivasi yang salah. Ya, dan Tuhan tahu, Tuhan tidak berkenan, saudara. Ini sama seperti persembahannya Kain karena dia jahat.
Motivasi yang seperti ini jahat di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita diingatkan oleh ibu janda yang miskin tadi. Dia memberi persembahan karena motivasinya, karena mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan karena motivasinya mengasihi Tuhan juga. Nah, biarlah saudara apa yang kita lakukan pada hari ini dan yang akan datang karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, kenapa ibu ini dikatakan Tuhan memberi lebih banyak daripada semua orang kaya? Karena ibu ini memberi seluruh hidupnya. Ya, Markus mengatakan karena ibu janda ini memberi semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya, yaitu seluruh hidupnya. Artinya apa, saudara? Ibu ini memberi seluruh totalitas hidupnya, bukan hanya sekedar materi yang dia berikan. Saudara, kalau hanya materi, apalagi online seperti ini, kan semuanya transfer toh, Bapak Ibu Saudara. Yang penting aku sudah transfer, beres, gitu ya, saudara. Waktunya ibadah transfer, nomor rekening sudah tersedia, beres. Kalau saya pelayanan di gereja lain pun juga begitu, saudara. Kolektornya sudah nggak diedarkan ya, langsung nomor rekening diumumkan di layar TV yang besar itu, saudara. Silakan ditunggu, saudara, dengan 1 atau 2 kali nyanyi, transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa kalau pas saat ibadah. Tapi kalau online di rumah, transfer bisa. Tapi pertanyaannya, yang lain diserahkan apa tidak? Waktunya diberikan kepada Tuhan, tenaganya, pikirannya, saudara, seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan, bisa apa tidak? Nah, Tuhan berkata, bagian yang keempat ini sangat penting ya. Kenapa ibu ini memberi lebih banyak? Karena ibu ini memberi seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, semua yang ada padanya diberikan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita boleh diingatkan, disadarkan, ibadah kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, persembahan kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita berikan seluruh aspek totalitas hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh merenungkan 4 hal. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita menyadari memberi apa saja dalam hidup kita, itu bagian dari ibadah. Yang kedua, memberi yang terakhir, saudara ya, milik terakhir, itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu motivasi kita memberi dengan benar, bukan supaya Tuhan memberkati, karena Tuhan sudah memberkati, makanya kita memberi. Dan yang terakhir, kita memberi seluruh hidup kita, totalitas hidup kita berikan kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau boleh mengingatkan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mencontoh seperti ibu janda yang miskin ini. Karena dia memberi dengan penuh kesungguhan, memberi seluruh hidupnya, semuanya diserahkan untuk Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami juga. Oleh sebab itu kami malam hari ini, kami boleh mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kau berkati seluruh jemaat pada malam hari ini. Kiranya acara berikutnya doa syafaat Tuhan yang menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.